What does it mean to be human? Apa yang bikin kita bisa dengan yakin bilang, gue manusia? Seakan itu adalah sebuah status istimewa yang otomatis membuat kita lebih tinggi dari makhluk lain. Apakah cuma karena kita lahir dari orang tua manusia, punya tubuh yang kelihatan seperti manusia, atau karena kita diajarin kalau kita itu makhluk paling sempurna? Kadang gue mikir, mungkin kita cuma kebetulan lahir dalam bentuk ini, dan kebetulan juga punya kemampuan untuk berpikir, berbicara, mencipta, dan menghancurkan. Tapi kalau cuma itu yang jadi tolak ukur, apa bedanya kita sama makhluk lain? Atau mungkin robot yang suatu hari nanti bisa meniru perilaku kita? Apa yang membedakan kita dengan makhluk kayak binatang, tumbuhan, bahkan makhluk asing yang kita labeli sebagai monster? Kita terbiasa sama something that is visible. Cuma fokus sama apa yang bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Kalau makhluk itu bentuknya aneh, menyeramkan, nggak familiar, kita langsung pasang jarak, langsung menilai, dan langsung takut. Kebiasaan ini pun juga kebawa ke cara kita memandang sesama manusia. Kalau seseorang nggak sesuai norma mayoritas, kalau dia beda cara pikir, beda keyakinan, beda warna kulit, kita buru-buru kasih label. This translates to the usual tropes used in entertainment mediums. Cerita-cerita yang sering kita dengar, semuanya punya tema yang mirip-mirip. Human versus monster, hero versus villain, flesh and blood versus something else. Kita suka cerita yang sederhana, yang gampang dimengerti. Ada yang baik, ada yang jahat. Yang baik pakai kostum pahlawan, yang jahat berbentuk cenderung serem. Yang baik menyelamatkan dunia, yang jahat ingin menghancurkan. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks dari itu. Gimana kalau gue bilang, semua nggak se-black and white itu? Di balik eksterior yang menakutkan, bisa tersembunyi sifat kemanusiaan yang tulus. Bahkan lebih manusia daripada manusia itu sendiri. Gimana kalau the true monster is not what we see, but rather, it is something that we choose not to see? Pernah nggak lu nonton film atau baca cerita di mana tokoh antagonis ternyata punya alasan yang masuk akal, bahkan terkesan mulia? Misalnya, dia cuma ingin melindungi his or her loved ones, atau dia trauma karena he or she's been betrayed by others. Kita sering lupa kalau setiap makhluk, bahkan yang kita benci, punya narasi sendiri yang nggak pernah kita dengar. Seringkali kita sebagai manusia selalu merasa jadi yang paling benar, merasa jadi pusat dari dunia yang kita karang sendiri. Setiap konflik, setiap kejadian, selalu diukur berdasarkan apakah itu menguntungkan kita atau enggak. Kita bikin cerita di kepala kita, di mana we are always the hero. Yang lain otomatis jadi antagonis yang salah. Padahal dunia tidak se-straightforward itu. The world doesn't always revolve around you. Your needs and desires are not the only ones that matter. Kita hidup di dunia yang penuh perspektif. Apa yang menurut kita monster, bisa jadi penyelamat dari sudut pandang lain. Apa yang kita anggap baik, bisa jadi cuma ego kita yang dibungkus alasan yang mulia. Ketika lu consider the bigger picture, lu bakal sadar, kemanusiaan itu nggak eksklusif milik manusia. Empati, pengorbanan, rasa bersalah, kasih sayang, itu bukan cuma milik satu spesies. Ada banyak cerita di mana makhluk yang dianggap lain justru menunjukkan lebih banyak rasa kemanusiaan daripada manusia itu sendiri. Seperti Weasel dan Nina Mazursky dari serial DC Creature Commandos. Mereka bukan cuma monster yang aneh just for the sake of it. Mereka adalah contoh kisah tragis tentang apa yang terjadi ketika manusia hanya memandang sebelah mata. Ketika prasangka lebih cepat muncul daripada rasa ingin tahu.
I got an apple. Weasel. Bayangin makhluk berbulu, jalannya canggung, mukanya terlihat konyol. Banyak orang langsung mikir dia monster. Padahal, sebelum berakhir di penjara Belle Reef, Weasel hidup bebas di hutan. Ia punya sifat playful, polos kayak anak kecil. Dan justru, itu yang bikin dia lebih manusia daripada kebanyakan orang. Karena dia nggak pernah punya niat buat nyakitin siapapun. Dia bahkan memilih berteman dengan sekelompok anak-anak. Mereka nggak takut sama dia, karena anak-anak itu tidak membenci apa yang berbeda. Mereka main bareng dan ketawa sama-sama. Hingga suatu hari, seseorang melihat Weasel bermain dengan anak-anak itu. Dan tanpa mau tahu lebih jauh, orang itu langsung panik, langsung telepon polisi. Karena di matanya, kalau wujudnya aneh, udah pasti ancaman. Singkat cerita, orang itu datang sambil bawa senapan. Dia berusaha menembak Weasel, padahal Weasel cuma berdiri kebingungan. Pelurunya meleset, mengenai tabung gas. Satu gedung pun terbakar. Api menjilat dinding, suara tangis anak-anak memenuhi udara malam. Weasel yang ketakutan cuma bisa lari ke arah kobaran, berusaha menarik keluar satu anak yang masih bergerak. Saat polisi akhirnya tiba, mereka cuma lihat seekor makhluk aneh sedang membawa tubuh anak kecil. Mereka nggak pernah nanya apa yang terjadi. Mereka nggak pernah peduli kenapa Weasel ada di sana. Yang mereka lihat cuma monster. Dan malam itu, Weasel ditangkap, diikat, dibawa pergi. Sementara anak yang ia coba selamatkan, akhirnya tewas di bawah reruntuhan gedung. If only the police understood this situation, if only mereka mau sedikit lebih sabar, sedikit lebih manusiawi, Weasel could have saved his friend. But instead, dia di-frame seolah-olah dia yang membakar gedung dan membunuh anak-anak yang padahal adalah satu-satunya keluarga yang dia punya. Lalu ada Nina Mazursky, seorang anak manusia yang sejak lahir paru-parunya cacat. Dia nggak bisa bernapas seperti anak lain. Napasnya selalu pendek, dadanya sakit setiap kali berusaha menghirup udara. Ibunya nggak tahan melihat itu. Hari demi hari, keputusasaan berubah menjadi penolakan. Sampai suatu pagi, ibunya pergi, meninggalkan Nina dan ayahnya tanpa sepatah kata. Tapi ayahnya tetap tinggal. Tetap percaya Nina punya alasan untuk hidup. Dia menghabiskan bertahun-tahun mempelajari cara menyelamatkan putrinya. Dan akhirnya, dia menemukan cara mengubah DNA Nina, membuat paru-parunya bisa menerima oksigen meski penuh cairan. Operasinya berhasil, tapi fisik Nina berubah total. Kulitnya jadi kebiruan, matanya melebar, nadinya menonjol. Dia tak lagi terlihat seperti manusia. Dia jadi seperti makhluk amfibi. Dan orang-orang di sekitarnya langsung menghakimi. Anak-anak sekolah memanggilnya monster. Nina mencoba buat tetap kuat. Tapi setiap malam, dia pulang dengan dada sesak. Bukan karena paru-parunya lagi, tapi karena rasa malu dan perasaan jadi beban. Akhirnya dia menyerah. Dia kabur, mengasingkan diri. Lebih baik sendiri daripada terus merasa salah. Tak lama kemudian, pihak berwenang menemukannya. Mereka nggak mau tahu apa yang membuat seorang gadis remaja bersembunyi. Mereka cuma melihat satu hal, penampilannya yang abnormal. Dan karena itu saja, mereka menangkap Nina. Ketika ayahnya sadar Nina hilang, dia panik. Dia mencari jejak berhari-hari, sampai akhirnya menemukan tempat di mana Nina ditangkap. Malam itu,
Dia datang hanya untuk memberi pesan ke Nina. Hanya saja, Nina, you were never a burden. You were the greatest gift. peluru menembus dadanya. Nina hanya bisa menatap. Air matanya bercampur dengan cairan yang membantu dia bernapas. Dan malam itu, dia kehilangan satu-satunya orang yang melihatnya sebagai manusia. If only the police understood the situation, they would have known that the person they killed was Nina's father. And maybe, things could have ended differently. Terkadang, makhluk yang kita labeli monster justru punya empati, pengorbanan, atau cinta yang tulus. Meanwhile, human yang katanya yang paling beradab bisa melakukan kekejaman dengan wajah datar. Weasel dan Nina punya kesamaan. They didn't do anything wrong. Mereka ditahan hanya karena asumsi manusia. Gue nggak bilang kita harus naif dan percaya semua makhluk pasti baik. Enggak. Tapi gue percaya, kita juga nggak punya hak untuk merasa paling benar hanya karena label manusia. Karena pada akhirnya, yang bikin kita manusia bukan cuma tubuh ini, bukan cuma otak canggih atau kemampuan bikin teknologi, tapi kapasitas kita buat melihat something that isn't visible, untuk memahami apa yang asing bagi kita, untuk memilih empati, meskipun lebih gampang buat membenci. Lain kali lu ketemu sesuatu yang asing, yang bikin takut, yang gak lu pahami, coba deh berhenti sebentar. Jangan langsung berprasangka buruk, kabur, jangan langsung kasih label. Tanya dulu ke diri sendiri, kenapa gue takut? Apa gue benar-benar ngerti posisi dia? Atau cuma karena gue nggak mau lihat lebih dalam? Mungkin yang kita panggil monster itu cuma cermin, yang nunjukin sisi gelap manusia. Ketakutan, ego, kemalasan buat memahami. Atau mungkin mereka malah punya sesuatu yang bisa kita pelajari. Sesuatu yang bisa bikin kita lebih manusia. Kita hidup di dunia yang serba cepat, serba instant judgment. Lu scroll media sosial, lu lihat berita, lu denger gosip, semuanya ngajarin lu buat cepet ambil posisi. Pilih kubu, cari siapa yang salah, siapa yang monster, siapa yang harus dibenci rame-rame. Tapi apa pernah lu coba nahan diri? Lu diem, lu observasi, lu cari tahu cerita utuhnya sebelum menilai. Kemanusiaan bukan cuma soal kelahiran atau bentuk tubuh. Bukan soal seberapa banyak lu ngomong soal moral. Tapi seberapa sering lu mau menyingkirkan prasangka, meskipun itu nggak nyaman. Karena yang paling mudah itu justru mencap sesuatu sebagai monster. Yang paling sulit itu menerima kalau terkadang we are the monster. Mungkin monster itu bukan mereka yang berbeda wujud, bukan makhluk asing di luar sana, tapi sifat manusia kita sendiri yang suka merasa superior, yang gak mau repot memahami, yang takut kalau ternyata kita gak sebaik yang kita kira. Lu harus berani ngelihat lebih dalam, ke hati makhluk hidup lain, ke hati sesama manusia, ke hati lu sendiri. Karena kadang, the true humanity itu bukan sesuatu yang gampang diakui, dan kadang, monster itu cuma cerita yang kita bikin, biar kita gak perlu merasa bersalah. Sekarang, gue tanya lagi ke kalian. What does it mean to be human?